Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik, Miras Obat-obatan Seks dan Zat Adiktif. Dan hari ini saya masih ditemani oleh Suki Yeskiel dan juga Jeremia Siahaan. Oke, kita akan sharing-sharing sedikit dengan Suki dan nanti di akhir dari episode kita akan dengar sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh Jeremia dan kita berharap sharing ini bisa memberkati kita semua. Suki, sebagai seorang pecandu gitu kan ya, Iya, Pi. masa lalu itu kan seringkali terbawa gitu kan ya. Masa lalu itu seperti apa ya, tanda luka gitu ya, Pak bilang, yang setiap kali kita lihat masih ada gitu ya. Tapi itu udah nggak mempengaruhi lagi buat hidup kita karena udah sembuh lukanya kan ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Ketika kamu narkoba atau ketika kamu masih kecil, kalau Papi ingat sih gini loh, kamu ini punya tato ya? Iya, Pi. Ada berapa banyak tato? Kurang lebih 12, Pi. 12 ya? Masih mau tambah nggak? Udah enggak, Pi. Udah nggak mau? Yakin? Yakin, Pi. Yakin? Iya. Nggak kalau sampai tiba-tiba ada sebuah tren tato yang baru, yang bagus banget gitu. Pertanyaan Papi, Iya. pengen nggak gitu? Enggak, Pi. Nggak pengen ya? Enggak. Nggak pengen. Jadi ini udah cukup gitu Cukup. kan ya. Pertama kali kamu tato itu tato apa sih? Waktu saya pertama tato itu taruh naga, Pi. Naga, iya. Di mana naga? Di belakang, Pi. Di belakang. Tapi bagus naganya. Ya, kalau nggak tahu ya, kalau saya bilang sih bagus. Gini. Gitu, Pi. Orang kan kalau tato nggak langsung gede gitu atau gitu. Kamu Iya. langsung gede ya naga Pi. gitu. Iya, gede. Kenapa kamu bisa pengen naga? Karena gitu? saya dulu favorit naga gitu kan. Oh. Naga memang kayak gimana gitu kan dulu kan. Favorit naga gitu. Jadi kamu tato naga. Itu mau uang sendiri atau dari mana? Bayar atau banyak kan itu dari temen, Pi. Oh, dibikinin. Iya, dibikin. Memang Karena mereka banyak kan teman-teman yang suka kumpul-kumpul gitu kan, mereka tukang tato. Oh, tukang tato. Iya. Jadi tatonya Iya. memang bagus Bagus, gitu ya. Pi. Oke. Pernah nggak kamu punya tato yang kamu nggak suka? Waduh, ini salah buat nih. Ada, Pi. Ada. Donald Bebek, Pi. Serius? Iya, Pi. Donald Bebek. Donald Bebek. Kamu taruh di mana? Di sini, Pi, di paha. Di mana? Donald. Iya. Si Donald. Iya. Donald gitu. Donald Bebek. Terus akhirnya Jadi karena ada macan lagi begini, terus ada di sampingnya ada Donald. Pi. nggak pertanyaannya gini loh. Waktu ditato Donald tuh kamu tahu nggak? Nggak tahu, Pi. Ada teman saya dikasih Apa kamu Donald lagi aja. mabok? Iya, Pi. Saya Hah? lagi mabok. Masalahnya Pi. kamu lagi mabok Iya, ya. saya Jadi lagi temenmu mabok. yang pasangin Donald gitu. Iya. Oke, Nambahin oke. Donald Bebek. Terus perasaan kamu gimana tuh begitu pas lihat? Waduh, Iya. hah? Malu Ya. banget kali ditutupin kemana-mana. Enggak Nggak juga. sih, Nggak juga. Cuman Terus sekarang Donald masih ada? masih, Pi. Masih nggak Masih, kamu tapi nggak, karena udah tutupin? ketutup. Karena kan nggak kelihatan, karena kan pakai celana Ada panjang. panjang. Kalau kamu buka kelihatan tuh Kelihatan, Donald. Pi. Kesian itu Donald gitu ya. Iya. Di situ ya. Kamu nggak ada rencana bahwa ditutup aja di apa? Pernah ada kalau yang di tangan, Pi. Di tangan ada? Iya, Apa? ada. Tato Waktu itu apa? saya ada Bisa lihat nggak? Tato Iya, apa? tato ini, Pi. Iya. Wah, ini lihat nih, saudara. Tato apa nih ya? Ini Oh. ada apa pakunya salib, Pi. Oh, pakunya Salibnya Tuhan salib, Yesus. terus ada bunga mawar dari Iya. Mawar Sharon kali ya. Kamu inspirasinya kali ya. Iya. Ini dulu tato apa emang? Saya bikin tato apa pedang. Pakai tangan, saya bikin sendiri pakai tangan sendiri. Oh. Jadi Di mana? Di rumah. Di rumah, Pi. Jadi Enggak, pakai bukan di rumah, Pi, di rumah teman saya. pakai apa? Jarum, Pakai mesin tato. mesin tato. Kamu praktekkan sendiri. Saya bikin sendiri gitu. Karena kan dia tukang tato kan. Oke. Terus jelek jadinya Jadinya jelek, Pi. Jelek karena saya bukan tato kan. dengan tato. Iya. Jelek gitu ya. Jelek. Karena Terus? ada inisial saya juga S gitu kan. Oke. Terus kamu Setelah itu saya timpa. timpa, suruh teman kamu, Iya, enggak. Iya, ini suruh teman saya. suruh teman kamu Suruh gitu teman ya. saya. Oke, kalau boleh lihat lagi Suki, nggak apa-apa nih ya. Iya, Pi. Ketika ngobrol-ngobrol, ini ada banyak bekas luka-luka nih. Iya. Ini apa nih luka? Oh, ini masa dulu lalu apa? masa lalu, Kamu Pi. mau bunuh diri atau apa nih kamu? Ini waktu itu saya kan pecandu yang putau itu, Pi. Oh, Jadi putau saya ya. isepin Zaman darah itu jadi kamu Iya, saya isepin darah. gitu ya. Iya, Pi. Oh, masih ada nih. Saudara, kalau saudara perhatikan ini ada detailnya, ada cacat di sini ya. Saya papi lihat sendiri jelas. Makanya pas hari ini pas papi lihat gitu loh. Oh, jadi kamu Ada isep gini ya. isep Ketika kamu lagi sakau, biasanya Iya. nggak ada barang. Ada barang, Ya isep langsung darah. dari sini aja gitu ya. Iya, Pi. Bisa ya sedikit Nge-fly. nge-fly sedikit gitu ya. Oke, sampai begitu juga. Banyak Iya. juga rupanya kamu. Banyak, Pi. Gitu Banyak. ya. Itu masa lalu Masa benar-benar lalu, itu masa lalu yang ada gitu ya. Ya. Terus katanya juga pernah ini tato ini. Iya, tato ini juga ada dulu kayak apa tambah gambar love kan, love gitu kan. nih? Love gitu ya. Rusak juga kan. Akhirnya saya timpa juga sama teman saya. Ya kan ini sama teman saya pergi di itu tato artis gitu.
Jadi saya temenin dia, yaudah sekalian udah gratisan, ya udah saya ikut tato gitu. Karena saya pikir yaudahlah ada yang jelek ini saya betulin aja. Gitu. Oke. Bagaimana pendapat Titi, istri kamu, tentang tato-tato ini gini? Enggak, maksudnya begini, pertanyaannya, apakah kamu pernah tambah tato setelah kamu menikah? Iya, ada sih. Ada gitu Ada. ya. Terus komentar dia apa tuh? Kalau Kalau hari itu kan udah jadi suamimu Iya. ya, dalam tanda petik quote unquote, ya dia bisa juga ngomong dong, "Oh, jangan tato dong," gitu. Dia ngomongnya apa tuh? Kalau istri saya orang nggak ekstrim sih, Pi. Nggak ekstrim. Nggak ekstrim. Diamin aja, Diam bebas aja, aja gitu ya. bebas. Cuman ya kalau paling ya udahlah nggak usah tambah lagi kayak gitu kan. Balik lagi keputusan kita sendiri sih gitu kan. Tapi kadang-kadang saya juga ikutin dia ngomong, ya udahlah nggak usah gitu. Nggak usah gitu ya. Pertanyaan Papi satu. Iya. Kalau hidup ini bisa diulang, Mm-mm. bisa diulang. Iya, Yang pasti kan kamu nggak mau narkoba, Iya. pengen jadi orang baik, berhasil gitu. Pertanyaan Papi, mau tato nggak? Enggak, Pi. Nggak mau. Enggak. Kalau hidup bisa diulang, kamu nggak mau tato. Iya. Jadi dalam tanda petik, Papi bisa katakan kalau salah koreksi gitu ya. Iya. Ada sedikit penyesalan. Iya, ada sedikit penyesalan. Kamu tato begini. Heeh. Oke. Ada sedikit penyesalan Ada sedikit gitu penyesalan, ya. Pi. Oke. Karena kan ada orang ya bagus lah, terima kasih. Papi hargai karena biar gimana pun kita hidup di Indonesia di mana nilai-nilai budaya, nilai-nilai hidup masih sangat tinggi nilainya, peka buat banyak orang. Ketika lihat orang tatoan langsung ada stigma, ada diskriminasi gitu ya. Wah, tato nih. Wah, ini pasti jahat. Wah, ini pasti ini. Walaupun belum tentu sih, belum tentu Iya, gitu belum kan tentu, ya. Pi. Tapi kita nggak bisa hindari yang namanya stigma dan diskriminasi gitu ya. Kamu pernah ngalami nggak stigma atau diskriminasi karena kamu punya tato gitu? Pernah nggak ditolak Pi. karena apa? Ditolak waktu mau lamar kerja. Nggak bisa kerja. Oh, Karena tatonya kelihatan gitu kan. Jadi memang ada diskriminasi itu gitu. Jadi benar-benar stigmanya itu wah ini mantan preman lah apa gitu kan, penjahat atau gimana. Malah mereka menyebutnya negatif gitu. gitu ya. Nah, rasanya penyesalan itu ya gitu. Kadang ya kayak gitu. Ngomong-ngomong, kamu kan udah punya anak nih. Iya, Pi. Sekarang Nelson tuh sekarang sudah lulus kuliah ya. Iya, Pi. Wow, selamat Udah, loh segitu. iya, udah. Luar biasa loh. Dia- Februari nanti sudah. Itu anak lahir waktu kamu masih sebagai seorang pecandu ya. Pecandu. Wow, hari ini Nelson sudah lulus kuliah dan pelayanan aktif lagi ya. Iya. Dan dia sekarang sudah kerja lagi. Wow, Iya. luar biasa. Kamu pernah sharing nggak tentang tato kamu ke anak? Pernah, Pi. Pernah. Kalau saya sama anak saya memang ada hubungan Cukup dekat. Ya, cukup dekat. Cukup dekat. Bisa jadi papanya, jadi temennya. Jadi temennya. Kadang kita suka berdebat sama dia Oke, gitu. oke. Ya puji Tuhannya ya gitu. Maksudnya saya suka cerita gitu. Saya pecandu, saya juga cerita sama dia. Cerita sama Dia dia. terima apa deh kalau yang open minded dari anak saya itu dia bilang, "Yaudah kalau buat jadi berkat nggak apa-apa, Dedi." Kayak gitu. Terus juga saya juga tato. Saya suka penantang ini. Maksudnya kamu apa tato? Gitu. Oh, kamu pernah tanya gitu? Iya, nggak mau ah. Saya mau apa jawaban dia? Enggak, ngapain tato gitu kan? Enggak bagus. Gitu. Tapi saya kasih statement ke dia gitu. Oke, kalau ya sekarang misalkan kita berangan-angan sedikit. Kalau tiba-tiba satu hari Nelson datang ke kamu bilang, Dad, aku mau tato satu. Komentarmu apa? Iya aja atau jangan? Kalau saya balik lagi dari keputusan dia, Cik, Pipi. Oh, keputusan dia gitu ya. Cuman saya kan kasih tahu, tato itu kan waktu saya sempat sharing sama dia, tato itu aku harus hati-hati loh, saya bilang gitu. Oke. Dedi nggak pernah ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Saya bilang tato itu kalau Dedi nggak pernah melarang kamu mau tato, saya bilang. Cuma ingat ada di belakang tato itu ada konsekuensinya, ada stigmanya, ada ini gitu kan, terus ada penyakitnya juga, saya bilang gitu. Kalau saya sempat kalau kamu mau tato, Dedi anterin. Gitu. Wow. Iya, Dedi anterin sampai tempat yang Dedi tato itu ya. Iya, maksudnya yang ada suratnya gitu, ada suratnya. Terus ada maksudnya kan jarum bersih gitu kan, maksudnya benar-benar steril, yang steril gitu kan. Nah, akhirnya dia nggak mau gitu kan, malah kita tantangin dia nggak mau gitu ya. Wah, puji Tuhan juga gitu kan. Tapi memang kasih statement itu, apa saya bilang, Dedi nggak mau itu ekstrim gitu. Oke ya. Jar, kamu ada tato? Enggak bisa, nggak ada. Pengen nggak? Tuhan ya kalau dengar cerita-cerita yang orang-orang lainnya
puji Tuhan saya nggak make gitu, nggak make tato gitu. Tapi Pengen ya, nggak kalau satu hari? sih, Enggak ya? Nggak kepengen ya? Iya, nggak kepengen Pi. Kamu bisa ngomong nggak sama penonton hari ini, kamu janji misalkan kamu lihat saya nggak pakai, jangan nanti pas episode berikutnya bilang nih lihat nih dada gitu ya. Saya nggak akan pakai tato karena ya udah dari keluarga saya juga pada nggak suka pakai tato. Gitu. Jadi saya juga ya biar keluarga senang ya saya lakuin gitu, nggak usah pakai tato. Ini kita sih nggak menstigma, nggak mendiskreditkan siapapun yang pakai tato, itu masing-masing punya keputusan. Masing-masing bangga dengan dirinya ya silakan gitu ya. Tapi kadang-kadang Papi temuin ada orang-orang yang sampai setelah dia tato dia malu sendiri gitu loh. Akhirnya kemana-mana dia mesti pakai tangan panjang gitu loh. Dia akhirnya kan dia susah sendiri gitu loh. Terus ketika hari itu ngobrol sama Papi tanya, kenapa sih? Aku ada tato di sini. Ya udahlah ya, masa karena ada satu sehingga kamu malu, seumur hidup kamu pakai tangan panjang. Kita tinggal di iklim tropis di Indonesia yang panas, tapi kamu pakai tangan panjang terus hanya karena ini gitu loh. Nggak pede. Ya itu juga ada konsekuensinya gitu, harus dipikirkan baik gitu ya. Ya tapi kalau bagus ada juga yang bagus ya, ada juga yang bagus. Tapi itu masing-masing keputusan lah ya. Jangan sampai nanti jadi beban gitu ya. Kalau mau tato ya keputusan masing-masing lah. Dipikirin dulu sih kalau mau tato. Dan beberapa orang memang yang ketemu Papi sih ketika ditanya ya dalam quote unquote ya seperti kamu bilang, kalau boleh diulang hidup mau tato nggak mau gitu. Berarti dengan kata lain ada ya gue nyesel juga sih. Iya. Udah ada 12 nih ya, Suki ya. Sehingga kamu kalau buka baju ini banyak nih ya. Banyak gitu ya. Dulu sih karena kalau tato itu edik juga, Bi. Edik, betul. Karena pengen tambah lagi Tapi gitu tergantung kitanya kan mau apa enggak kan gitu, Bi. Sakit lagi loh. Sebenarnya prosesnya sakit. Bi. Waktu kamu zaman-zaman tato itu, kamu pakai narkoba juga nggak? Waktu nato? Ya, pakai koplo itu, Bi. Pakai koplo ya? Tahan sakit kan. Nggak meriang atau gimana gitu. Oke. Dan sekarang ini ya kita bersyukur Suki sudah melayani dan sekarang dia berusaha di bidang aluminium kaca gitu ya. Ada beberapa proyek gitu ya di Kalimantan apa di mana ya? Kamu ada mall. Sekarang ini lagi ada tender di Kerawang. Di Kerawang gitu ya. Terus ada area ini kan memang lagi pandemi, Pi. Jadi memang kerja-kerjaan yang kecil ya saya terima juga sih. Nah kalau lihat-lihat orang-orang yang bisnis ya banyak kali orang-orang bisnisnya yang dalam tanda petik yang Papi bilang, Papi sih nggak melarang orang untung lah. Buat Papi semua yang bekerja harus makan dari hasilnya, dia harus untung gitu kan ya. Tapi ada banyak orang yang untung aja nggak ngaku untung gitu loh. Bahkan untungnya pengennya wah gila-gilaan sampai membuat marah customernya gitu loh. Sampai ada satu hari ada satu orang ngobrol sama Papi gini, wah gue benci lu sama itu orang lu, ngakunya orang baik, ngakunya orang ini, tapi aku kasih kerjaan dia nipu aku lu. Masa barangnya dihargai lebih dari 50% dibandingkan orang lain gitu. Aku karena percaya temen baik digituin gitu. Nah sekarang pertanyaan Papi, nah, ketika Suki bekerja ya khususnya masa-masa sekarang ini ya di tengah pandemi COVID ini ya, buat orang itu dapatkan proyek itu penting gitu kan ya, dapatkan ini penting. Apa yang kiat-kiat Suki gitu yang Suki lakukan gitu? Balik lagi ke integritas, Bi. Integritas ya. Karena kan kita punya spesifikasi kan kalau di pekerjaan itu kan, dan juga value di pekerjaan saya juga itu kita nggak main harga sih. Maksudnya kita tetap 25% atau 30%, Pi. Kalau namanya spesifikasi kita langsung cek di tempat. Jadi memang ada Pimpronya gitu kan. Jadi kita langsung cek di tempat namanya seperti apa. Jadi kamu nggak main turunin spek gitu enggak. Dikecilin, ditipisin gitu kan. Kadang-kadang orang kan nggak tahu tuh tipis sedikit aja. Tapi untung gede udah gitu. Tapi kamu nggak lakukan. Nggak pernah. Ya bagus lah, Papi berharap kamu jadi businessman yang punya integritas gitu ya, yang percaya bahwa hidup ini semua berkat karena datang dari Tuhan gitu. Kamu susah payah cari juga nggak dapat lah ya. Alkitab berkata dia memberkati bahkan ketika kita tidur lagi, kita lagi istirahat, ketika kita lagi santai tiba-tiba Tuhan berkati gitu. Orang mesti cari bahkan sampai dengan segala cara, tapi buat anak-anaknya ya tetap aja
dipelihara gitu ya. Iya, Pi. Luar biasa gitu ya. Dan sekarang Suki juga ada dalam sebuah komunitas ya, di mana Suki yang Papi dengar sekarang sudah melayani. Ini nggak lama lagi denger nih, ini bisa-bisa jadi pastor nih. Hah? Ya, Ya, doain ada aja, Pi. indikasi ya, kayaknya kamu ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan nih, kayaknya udah gini. Dan kamu fokusnya ke family ya kalau Iya, nggak salah. family, Ya. Pi. Bisa cerita nggak? Apa sih, kenapa sampai kamu tertarik ke situ? Saya tertarik ke family itu karena background saya dulu, Pi. Saya sempat jatuh bangun di family itu kan, sempat divorce lah, sempat pakai narkoba, sampai keuangan juga sampai hancur kayak gitu kan. Nah, saya punya kerinduan itu tergerak ya, family itu ya perlu harus disupport sih, maksudnya kayak gitu. I see. Karena ketika kita bangun keluarga, seringkali kita bangun di atas fondasi yang salah. Iya, gitu ya. salah, Iya. fondasi yang benar-benar salah itu. Jadi itu yang kamu ajarin hari-hari Iya. ke para anak-anak muda, pasangan-pasangan yang akan menikah gitu ya, Iya. supaya mereka punya fondasi yang betul. Betul. Ketika mereka bangun rumah tangga, itu benar-benar rumah tangga itu tumbuh dan kokoh kan dibangun di atas fondasi yang kuat gitu kan ya. Dan itu yang kamu Iya. bagikan gitu ya. Ya karena kalau Papi lihat sih dalam kesalahan yang kamu buat, kamu menikah waktu itu karena Iya, karena narkoba, karena sudah hamil duluan gitu kan Nah, ya. itu cukup saya aja, Pi. Ya, Cukup kamu aja iya, gitu cukup ya. aja saya aja, makanya saya tergerak untuk family pun ayo bisa gitu, maksudnya bisa untuk disupport, untuk bisa ditolong juga dilayani, untuk sebenarnya bisa kembali untuk dipulihkan, Pi. Kayak gitu. Oke. Dan kamu bisa tampil, kamu bisa bangkit, survive karena ada satu fondasi yang kamu bangun gitu kan ya. Dan kita berharap itu bisa jadi sebuah modal yang kuat khususnya bagi anak muda hari-hari ini di mana kita ada di akhir daripada masa di mana semua begitu bombardir kita kemewahan, kenyamanan dan rasa ego kita tuh selalu diutamakan gitu kan ya, orang dengan sosmed segala macam membanjiri di mana sampai orang tuh nggak pernah bisa puas gitu loh. Bahkan sampai istri juga nggak puas gitu kadang-kadang gitu ya, gara-gara lihat di sosmed, wah istrinya cantik banget nih, bajunya bagus-bagus banget gitu kan ya, sehingga nggak puas. Nah itu perlu pengertian yang benar buat keluarga-keluarga gitu kan ya, supaya keluarga-keluarga kuat menghadapi tekanan akhir zaman ini di mana media begitu terbuka sekali gitu ya. Suki ini sekarang sudah nanganin, dengar-dengar cukup luas ya area yang kamu cover gitu ya. Kamu cover di mana aja? Di Jakarta Saya dipercayakan di Gereja Masaret, Pi. Gereja Masaret Jakarta regionalnya. Jadi saya dipercayakan jadi tim leader, Pi. Jadi kalau dibilang itu asisten gembala ya. Jadi saya memegang di daerah Gajah Mada, di Mangga Besar, dari Bekasi sampai Cikarang, terus Bogor, Sentul, terus Cibubur, terus Cawang, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pokoknya Jakarta Utara itu kita pegang juga, dan juga Jakarta Selatan, Pi. Wow. Jadi buat penonton hari-hari ini kalau saudara ada pertanyaan mengenai keluarga atau saudara lagi bingung atau apa yang perlu komunitas, saudara bisa follow IG-nya Suki.Yeskiel. Nah, Suki.Yeskiel nanti bisa komunikasi langsung lah ya. Nanti Suki bisa bantu kasih masukan, arahkan. Juga buat saudara-saudara yang anaknya mungkin terlibat narkoba atau apa, saudara nggak tahu apa, saudara domisili di area Jakarta sana, saudara bisa cari saya, kontak cari Suki lah ya. DM aja nggak apa-apa bisa. Bisa DM ke sana gitu ya. Dan kita berharap supaya ke depan kita punya keluarga-keluarga yang sungguh indah gitu, keluarga-keluarga di mana Yesus hadir gitu, sehingga anggurnya nggak pernah habis gitu, selalu manis terus, bahkan di tengah-tengah masa kritis pun anggur tetap ada. Gitu ya. Dan kita akan akhiri episode ini, tapi sebelum kita akhiri episode ini, Jeremia Siahaan, jangan lupa follow IG-nya di Jeremia Musik Official. Official ya. Jerry ini nemukan sebuah passionnya di dalam sebuah lagu pujian penyembahan. Papi sering dengar sih pagi-pagi ada musik indah sekali ya. Papi berdoa itu bisa jadi menguatkan hidup kita gitu ya. Dan sebelum kita akhiri sesi ini,
mungkin Jere mau naikkan sebuah pujian, tapi Kak Suki apakah ada pesan nggak Suki iya, buat ada keluarga pesan yang buat keluarga ya, buat family sih, yang bagi anak-anaknya yang kecanduan, yang punya pergumulan dalam kecanduan itu, tetap jalan proses aja, jangan mundur dari proses itu, karena jangan stop dari proses itu, karena saya percaya lewatin proses itu pasti akan terjadi mukjizat Tuhan sih, Pi. Amin, Akan amin, terjadi mukjizat amin, Tuhan. Yang amin. penting kita bertahan kuat, yang penting kita percaya kalau pasti siapapun, mau suaminya, anaknya, istrinya yang kena kecanduan, pasti Tuhan tolong. Amin, amin. Kita percaya mujizat itu tetap ada dan diberikan bagi orang yang percaya. Amin. Ya, silakan Jere. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Wow, sebuah pujian yang sangat indah. Mengiring Yesus jadi hamba yang berkenan selalu, dan kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Dia pasti akan bawa kita kepada kemenangan. Amin. Ya, tidak ada kata gagal, tidak ada kata mustahil. Tapi percaya sih mungkin ketika satu-satunya kata yang nggak ada buat Tuhan itu adalah kata mustahil. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau tanya mustahil apa? Nggak ada tuh kamusnya buat Dia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun keadaan kita hari ini, kita percaya kita punya pribadi yang sanggup. Amin. Tolong kita ya, tidak tolong Suki, tolong Jeremia. Saudara, kita sudah sampai di penghujung daripada acara Mosaik. Kita akan bertemu lagi pada episode-episode yang akan datang. Dan sekali lagi terima kasih buat Suki dan Jere yang sudah bersama dengan kita. Dan kita terus berdoa agar Indonesia bebas dari narkoba.